pagi, siang, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Pertuni edisi 6. Saya, Skolastika Suryati Alus, selaku host kalian hari ini. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman untuk ngobrol santai seputar isu yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang pendidikan inklusi. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi telah hadir seorang narasumber keren kita yang akan berbagi cerita dan pengalamannya hari ini, yaitu adik Astin. Halo adik Astin. Halo semuanya, selamat sore. Apa kabarmu hari ini Astin? Puji Tuhan, hari ini kabar saya itu baik. Baiklah, kabarnya baik sekali ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita masuk ke lebih dalam, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu seperti apa itu sebenarnya pengalaman teman-teman disabilitas saat menempuh pendidikan di sekolah inklusi. Di podcast ini kita akan dengar langsung cerita dari Astin soal suka duka dia selama di sekolah, bagaimana mereka belajar, serta harapan untuk pendidikan inklusi di masa depan. Oke adik Astin, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di sore hari ini. Jadi yang pertama itu, bisakah adik Astin ceritakan sedikit tentang sekolah kamu saat ini, kelas berapa sekarang, dan jurusan apa, dan seperti apa aktivitas belajar selama di sekolah inklusi? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kakak Asti yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya. Dan sebelum saya menjawab pertanyaannya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama lengkap saya itu Elisa Astiana Gamu, dan saya biasa dipanggil Astin. Nah, jadi teman-teman, sekarang itu saya bersekolah di SMA Katolik Setiabakti Ruteng. Sekarang saya kelas 12 dan jurusan saya yaitu jurusan humaniora. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa itu jurusan humaniora. Jadi jurusan humaniora itu di dalamnya itu berisi beberapa mata pelajaran. Nah, tetapi di sini saya akan memberitahu 4 mata pelajaran pilihannya saja. Nah, yaitu ada pembelajaran sosiologi, antropologi, ekonomi, dan informatika. Pembelajaran ini juga, jurusan ini juga biasanya dipilih karena seorang siswa itu ingin menjadi atau ingin profesinya yaitu guru. Nah, kalau untuk sekolah, pastinya ada baik buruknya sekolah di SMA Katolik Setiabakti sebagai salah satu sekolah inklusi. Baiknya itu saya terutama bisa mendapatkan teman-teman baru, pengalaman baru, guru-guru baru, dan juga cara belajar yang baru. Kemudian selain itu ada juga dampak negatifnya. Nah, tapi dampak negatif ini mungkin berlaku untuk pribadi saya sih, Untuk sebagian orang ya, untuk sebagian orang, maksudnya untuk sebagian orang. Nah, kalau untuk dampak negatifnya yaitu ada beberapa pembelajaran yang dimana saya itu susah sekali untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, contohnya itu adalah pembelajaran matematika. Nah, kenapa pembelajaran matematika ini susah sekali untuk saya ikuti? Karena pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang dimana penjelasannya itu tidak sepenuhnya itu lisan, maksudnya kebanyakan penjelasannya itu di papan. Nah, otomatis penjelasan yang dijelaskan di papan oleh guru itu pastinya kan saya tidak melihatnya. Nah, kalaupun misalkan di sebelah saya ada teman atau ada pendamping yang membacakan penjelasan di papan, itu menurut saya kurang puas. Dan saya juga kurang memahami pembelajaran tersebut karena kayak agak beda gitu, karena kayak menurut saya kalau misalkan saya simak penjelasannya itu lebih bisa saya pahami daripada kalau penjelasannya itu ditulis di papan. Nah, jadi menurut saya kalau misalkan sebaiknya sih untuk bagi saya, jadi kalau untuk pembelajaran matematika itu setidaknya ada ininya. Ada apanya? Bagaimana cara ngomongnya? Ada apanya? Setidaknya ada apa sih namanya? Apa sih? Ada GPK? Bukan. Apa sih ilustrasi yang kayak kayak dijelaskan lagi gitu loh sampai kayak sayanya paham. Nah, kemudian kalau untuk pembelajaran lain itu paling kendalanya hanya digambar sih. Karena kan kalau ditulisan kan biasanya teman-teman kan guru kan suruh teman-teman untuk baca satu persatu. Tapi kan kalau gambar itu agak susah ya, karena kadang juga
bukan hanya untuk kaum disabilitas, tapi banyak juga kaum non disabilitas yang belum tentu bisa menganalisis gambar yang diberitahu dulu. Oke, teman-teman, itulah kilas balik cerita dari adik Astin terkait keadaan sekolahnya selama dia bersekolah di SMA Setia Bakti, dan saat ini dia sudah duduk di bangku kelas 3 ya, Astin, betul ya? Iya, betul. Iya. Sekarang dia sudah duduk di bangku kelas 3 dan sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Wow, keren sekali adik Astin. Oke, kemudian kita beranjak ke pertanyaan yang kedua, yaitu selama adik Astin bersekolah di SMA Setia Bakti, apakah sudah mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan teman-teman yang lain? Coba adik ceritakan misalnya soal buku, guru, atau fasilitas yang belajar yang belum memadai atau sudah memadai apa belum? Oke, baik, pasti terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Jadi kalau untuk fasilitasnya itu tentunya jujur saja teman-teman, kalau untuk fasilitasnya itu belum setara dengan teman-teman, karena untuk buku ya, misalnya kalau buku itu yang ada itu hanya buku apa ya? Buku awas. Iya, buku awas. Yang buku yang awas. biasa teman-teman pakai. Iya, yang buku biasa gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk buku lain itu belum ada. Tapi kalau untuk guru, ya dari segi mendidiknya itu menurut saya sudah sih. Menurut saya kayak ya setara dengan teman-teman yang lain. Oke. Setara ya, sama dengan guru-guru. Dan teman-teman bagaimana dengan teman-teman? Kalau dengan teman-teman, Apakah teman-teman terima kah atau bagaimana dengan kalian? Ada diskriminasi atau tidak? pastinya kalau untuk pertanyaannya itu pasti ada teman-teman yang tidak terima, tapi bukan gini, mereka tidak kayak kau tidak saya di sini, bukan. Oh, bukan. Tapi caranya iya. dari mereka punya tutur kata itu kita sudah tahu kayak dia tidak suka saya, dia gini. Nah, tapi kalau dia terima itu kita tahu kayak bisa benar-benar ada di ini situasi, bisa benar-benar ada dengan mereka gitu. Nah, jadi tapi kalau untuk dengan teman-teman kebanyakan kita terima sih. Paling yang tidak terima itu jarang, mungkin itu teman-teman yang yang mereka jarang gitu lihat orang penyandang disabilitas. Jarang ya lihat teman-teman disabilitas. Ya. Oh iya, oke. Jadi itulah jawaban dari adik Astin tadi sesuai yang dia alami selama dia bersekolah di sekolah inklusi, teman-teman. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya. Apa tantangan terbesarnya adik Astin ataupun yang sering dialami di sekolah sebagai pelajar disabilitas? Tantangan terbesarnya seperti apa adik Astin? Oke, Kak Asti, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tantangan terbesar ya untuk saya, untuk adik Astin sendiri sih. Ya kalau untuk pribadinya saya, tantangan terbesar itu saat dimana ada apa sih? Maksudnya begini Kak, ada saat-saat tertentu tuh kalau misalnya ada beberapa teman gitu kan, mereka kayak membicarakan kita punya kekurangan, tapi dengan kata-kata yang sangat amat membuat kita kayak kayak kita merasa banget ya. Iya. Kena sekali di hati. Gitu punya hati. Oke, ya, saya mengerti. Semoga teman-teman juga paham yang dijelaskan sama adik Astin yang dialami di sekolah ya. Iya. Semoga. Ya, semoga saja. Oke, kita beranjak lagi ke pertanyaan yang berikut, yaitu siapakah orang yang paling banyak membantu atau mendukung adik Astin selama ini? Misalnya guru atau teman atau keluarga atau siapa saja yang bisa membantu atau mendukung adik selama ini? Oke, pasti terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya yang sangat-sangat mendukung saya dalam berpendidikan itu pasti yang pertama kedua orang tua. Iya. Itu Pastinya. bukan yang pertama itu Tuhan. Ya pastilah Tuhan tidak pernah lari dari kita. Iya. Terus orang tua. Orang tua itu sudah pasti. Nah, terus keluarga saya dari Pertuni Manggarai. Wow, itu hebat ya keluarga Pertuni. Iya dong. Iya Itu dong. sangat-sangat mendukung juga. Oh iya, keluarga saya juga itu sama sih, dan keluarga saya dari Pertuni dan keluarga saya dari ya sama lah gitu, keluarga saya dari Pertuni. Intinya keluarga, ya, sama keluarga ya, keluarga besar, ya. Serta teman-teman Pertuni juga harus selalu mengambil alih garis dalam mendukung adik-adik kita yang bersekolah di sekolah inklusi, karena kebanyakan teman-teman Pertuni ketamatan dari sekolah umum, teman-teman, asal teman-teman tahu ya, kebanyakan. Nah, kemudian saya lanjutkan ya, Mas ya. Iya. Kemudian ini setelah keluarga itu pasti ada guru. Iya, Itu terima kasih. guru-guru dari selain dari sekolah sendiri, pastinya juga guru-guru dari sekolah-sekolah saya sebelumnya. Itu dari STLB Karya Budi Ruteng dan juga dari SMP Negeri 2. Itu pasti sangat-sangat mendukung saya. Kemudian ada juga teman-teman saya. Pasti semua orang yang dukung saya itu sangat baik, dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu buat saya bisa harus semangat, bisa harus Termotivasi ya? Iya, termotivasi. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Adik Astin, pernah tidak merasa diperlakukan berbeda
bagaimana adik Astin menyikapinya ketika melakukan diperlakukan secara berbeda? Oke, pasti terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk diperlakukan berbeda itu oleh guru tidak pernah. Kalau untuk oleh guru tidak pernah ya. Belum pernah ya? Ya belum pernah, puji Tuhan. Puji belum Tuhan. pernah. Tapi kalau untuk teman-teman itu pernah, itu pasti pernah ya. Pasti pernah ya. Karena kayak mungkin belum matang banget sih pikirannya. Oh ya, masih ada lah ya pikiran yang masih bawa-bawa, Ya. yang kekanak-kanakan, mungkin seperti itu ya. Ya. Dan kalau untuk menyikapinya itu pasti, saya itu biasanya kayak awalnya diam, tapi kan setiap orang pasti punya kesabaran yang terbatas loh. Gitu. Iya. Jadi tidak begini kan setiap mereka setiap kita merasa diperlakukan beda kita selalu diam tidak. Oh tidak ya? Ya, tapi kalau misalkan ada saatnya di mana saya marah dan ada saatnya di mana saya berbicara kayak kalau misalkan saya tidak suka diperlakukan seperti itu ya saya bilang saya tidak suka diperlakukan. Oh, jadi adik Astin tidak suka diam-diam begitu Iya. Iya. Kalau awalnya memang Bagus diam itu. sih, cuman kayak kan tidak bisa juga terus menerus. Iya, semakin lama kita diam, semakin mereka semakin lama memperlakukan kita Iya, seperti itu. iya. Jadi mendingan kita ya gitu aja ya. Ya, karena siapapun itu ya Pasti sabar punya aja kesabaran. terbatas ya. Iya, betul. Oke, itulah perasaan adik Astin. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa harapan adik Astin terhadap sekolah-sekolah di Indonesia agar lebih inklusif untuk semua orang, termasuk dengan penyandang disabilitas? Terima kasih untuk pertanyaannya pasti. Jadi harapan saya untuk semua sekolah di Indonesia, terutama untuk sekolah-sekolah inklusi Yang di Manggarai. Iya, yang ada di Manggarai. Iya. Jadi harapannya itu yang namanya sekolah inklusi itu adalah sekolah yang terbuka, yang dimana di dalam sekolah itu atau di dalam satu lembaga itu kita bisa menerima siapapun yang ada di dalam lembaga itu. Jadi harapannya saya sekolah itu harus bisa menyediakan fasilitas bukan hanya untuk teman-teman yang non disabilitas, mohon maaf sebelumnya, bukan hanya untuk teman-teman yang non disabilitas, tapi juga sediakan juga untuk teman-teman yang disabilitas. Nah contohnya tadi itu seperti buku, karena ya bagaimanapun teman-teman kami juga sebagai penyandang disabilitas dan teman-teman penyandang disabilitas lain kita itu membutuhkan sumber belajar seperti buku. Nah kalau misalkan di sekolah salah satu sekolah inklusif tidak ada buku, tapi yang ada itu hanya buku untuk para teman-teman yang non disabilitas. Iya. Menurut saya itu Belum inklusi ya? Ya, belum inklusi. Ya, belum setara. Ya, memang seperti itu. Di sekolah inklusif dimanapun itu wajib menyediakan fasilitas karena sistem yang ada itu yang menggunakan sistem pendidikan inklusi. Kalau belum menyediakan itu belum inklusi namanya, masih segregasi ya. 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 Kemudian saya lanjutkan. Kemudian kalau bisa di semua sekolah inklusi itu harus menegaskan supaya tidak ada yang namanya bullying di antara teman-teman atau di antara siapapun itu. Pokoknya tidak ada yang namanya bullying karena kita itu sebenarnya dimanapun kita dengan orang lain kita itu Sama, ya, kita itu sama. Kita semua adalah sama. Iya, memang itu pembulian itu sering terjadi di mana-mana, bukan cuma di sekolah inklusif, di sekolah manapun itu. Kadang sering sekali terjadi pembulian, teman-teman. Ya, termasuk di sekolah-sekolah inklusif yang adik Astin saat ini Iya, betul. Rasakan, betul sekali. Kemudian adik Astin yang berikut, kalau bisa menyampaikan pesan untuk guru-guru dan pembuat kebijakan pendidikan, adik Astin mau bilang apa? Oke, pasti terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau boleh menyampaikan pesan, saya ingin menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada guru-guru dan juga apa tadi satu? Mau menyampaikan pesan apa? Iya, saya mau menyampaikan pesan. Terima kasih sebelumnya, terima kasih karena sudah mau menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah dengan teman-teman yang non disabilitas. Nah kemudian pesannya juga dari saya, pesan dari saya itu sangat mengharapkan supaya seperti yang saya katakan tadi, supaya fasilitas untuk penyandang disabilitas juga itu disediakan di sekolah inklusi. Iya. Karena kita ingin merasakan seperti teman-teman yang lain ya. Ya dikasih. Iya itu pasti. Iya. Jadi teman-teman, itu tadi sekilas cerita dari adik Astin selama dia bersekolah di SMA Inklusi SMA Katolik Setiabakti Ruteng. Jadi terima kasih banyak ya buat adik Astin atas kesediaan waktunya di sore hari ini. Kemudian untuk ceritanya yang sangat inspiratif. Semoga cerita adik Astin bisa membuka mata dan hati kita semua tentang pentingnya pendidikan yang benar-benar adil dan ramah bagi semua orang.
terutama bagi penyandang disabilitas. Iya, kemudian untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa di-share ke orang-orang terdekat kalian ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah, bye-bye. Salam Pertuni.